welcome back with my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe akunnya aku, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan tiap episode dari cerbung-cerbung karya aku. Happy reading guys, selamat membaca. Dadah. Bab 74 Fikiran Riza. Pov Giani Raya, akhirnya aku memutuskan untuk menerima Mas Riza menjadi suamiku. Rasanya sudah cukup aku mencoba menahan diri untuk berpura-pura tidak peduli dengan perasaanku dan perasaannya. Selama ini aku hanya ingin menjaga jarak dengannya, agar aku dapat meyakinkan diriku jika aku ingin bersamanya bukan karena kebersamaan kami selama ini, namun karena memang perasaanku yang mengarah kepadanya. Ternyata, setelah 9 bulan tidak berkomunikasi dengan intens dan tidak bertemu selama 6 bulan dengannya, perasaanku masih tetap terarah kepadanya, sehingga aku yakin, jika perasaan ini bukanlah hanya perasaan sesaat saja. Bu Rosmalia dan Rima memelukku bergantian, air mata haru menetes dari masing-masing netra kami, begitupun dengan Tiara. Dia terlihat tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Setelah memeluk ayahnya erat, Tiara beralih memelukku, menciumi kedua pipiku berulang-ulang, membuatku sangat tersanjung, merasa diterima olehnya. Tiara sudah dong cium tante Gianya, gantian, ayah juga mau. Celetukan Mas membuatku tersedak lirikku sendiri. Bagaimana dia bisa berkata hal tidak pantas seperti ini di hadapan anak-anak? Aku menghadiahinya dengan tatapan membunuh, namun dirinya malah membalasnya dengan ciuman jarak jauh, membuatku salah tingkah. Ada yang sudah nggak sabar nih, Bu. Sudah yuk, Bu, kita nikahin secepatnya. Biar ibu nambah cucu lagi. Hahaha, kelakar Rima, meledek kelakuan kakaknya. Alhamdulillah, akhirnya pecah telur juga. Ibu tadinya sudah pesimis, Rim, takut masmu enggak akan pernah ngelamar Gia. Ibu sampai ikhlasin hati kalau akhirnya Gianira enggak jadi menantu ibu. Taunya berani juga dia. Jadi deh ibu punya mantu solehah, cantik, penyayang, pintar masak lagi. Sungguh, pujian ibu membuatku merasa malu sekaligus senang. Selama menikah dengan Mas Jazirah, jangankan pujian, bermuka manis di depanku saja, keluarga Mas Jazirah tidak pernah. Wah, ibu meremehkan Riza. Nih, Riza hanya nunggu timing yang tepat. Bu, menaklukkan hati Gianira itu enggak boleh gegabah. Harus pelan-pelan, buat dia penasaran, karena kalau terburu-buru pasti akan ditolaknya. Iya enggak, Gi, tuturnya, melemparkan pandangan nakal. Astagfirullah, ada apa dengan pria ini? Masa sih, lihat aja tuh 3 cowok berguguran karena buru-buru. Hah, 3 cowok? Siapa? Aku terkejut dengan ucapan Mas Riza. Hili, pura-pura lupa kamu. Gi, itu loh, mantan suamimu. Ustadznya anak-anak, yang terakhir pengacara nyebelin sok asik itu. Hahaha, Mas Riza cemburu, ya, perhatian amat sama para barisan mantan. Ledek Rima, membuatku tersenyum. Cemburu? Hak apa Mas Riza cemburu? Tapi Mas Riza berdoa kuat-kuat dalam hati, supaya yang dipilih Gianira itu Mas, dikabulin sama Allah. Mas dipilih jadi calon suami dan Gianira nolak para barisan kandidat pria lain. Iya enggak, Gi, tutur Mas Riza, wajahnya jenaka sekali saat dia menaik turunkan kedua alisnya. Iya, terserah Mas Riza saja. Jadi kapan kalian mau menikah? Kalau Gianira siap, besok pagi juga bisa. Bu, Riza sudah siapin maharnya jauh-jauh hari. Hah, apa?
Besok, ngaco memang nih Mas Riza? Enggak lah, Mas kecepatan. Tolakku keras. Mau nunggu apa lagi? Gi, kan kita sudah saling kenal. Keluargaku kenal dan nerima kamu. Anak-anakmu pun sudah dekat denganku. Jadi enggak masalah kalau kita menikah besok. Tapi enggak mendadak juga, Mas. Nanti apa kata orang? Lagian saya enggak mau kalau nikah secara agama aja. Ya, harus resmi secara negara juga dan itu perlu waktu untuk mempersiapkan pemberkasannya, kataku menjelaskan. Enggak masalah, saya bisa mempersiapkan berkas-berkas pernikahan secepatnya. Di rekanan saya banyak di kantor urusan agama, kamu tenang aja, tinggal terima beres. Tapi enggak besok juga, lusa, enggak. 3 hari lagi kalau begitu. Pokoknya enggak. Ya udah pekan depan. Masih kecepatan. Terus kapan? Dong, kamu jangan memperlambat status sah kita, deh. Bulan depan, kataku memberi tenggat waktu yang menurutku ideal. Kelamaan. Bulan depan. Kelamaan Gianiraku. Sayang, astaga. Mas Riza keceplosannya membuat semua terkejut. Kemudian tertawa bersama. Sedangkan aku, rasanya aku ingin menghilang saja saat ini juga. Malunya sangat luar biasa. Kok ayah sayang-sayangan sama Tante Gia, kan belum menikah? Tanya Tiara, membuat ayahnya salah tingkah. Rasain kamu, Mas, ada yang kebelet kawin. Nih, selak Rima dengan senyuman gelinya. Gi, kesabaranku sudah kamu uji hampir setahun belakangan ini. Saya rasa sudah cukup waktu yang saya luangkan untuk menunggumu siap. Sekarang saya rasa kamu sudah siap. Saya enggak mau menunggu terlalu lama untuk bisa menghalalkanmu. Tuturnya serius, matanya menatapku dengan instan. 3 minggu, tawarku. 2 minggu, sahutnya. Tapi kan itu pernikahan Mas Danis. Mas, kataku mengingatkan. Oke, 3 minggu lagi, pernikahan diadakan di sini. Setelah itu kamu ikut kami ke Jakarta. Saya mau kamu dan anak-anak mulai hidup baru di Jakarta. Bersamaku, Ibu, Rima dan Tiara. Saya enggak mau kamu harus terima masalah yang terus datang dari keluarga mantan suamimu. Mas, tapi bagaimana dengan rumah ini dan warungku? Rumah ini akan ditempati oleh penjaga. Setiap 3 hari sekali akan ada yang datang untuk membersihkan seluruh rumah. Sedangkan untuk warungmu, kita akan cari pegawai kepercayaan yang akan menghandalnya. Kamu hanya memantau dari Jakarta. Tenang saja, kamu bisa membuka cabang baru warungmu di sana. Saya tidak akan melarang. Jelas Mas Riza, membuatku sedikit tenang. Namun juga kepikiran, siapa kira-kira yang akan kujadikan pegawai kepercayaan? Ibu enggak masalahkan sama keputusan Riza. Ibu sih enggak masalah. Zah, Ibu setuju denganmu. Syukurlah kalau begitu. Besok kita akan mempersiapkan berkas-berkas untuk syarat pernikahan, agar bisa segera diurus ke kantor urusan agama. Setelah itu, kita bisa mempersiapkan segala hal tentang pernikahan. Gi. Baik, Mas. Sahutku tergagap. Tidak percaya jika semua ini akan terjadi. Kalau pindah rumah, nanti sekolah langit bagaimana? Bu, aku sampai melupakan hal itu. Langit nanti juga pindah sekolah di Jakarta ya. Sayang, satu sekolah sama Tiara. Fasilitas sekolah di sana lebih bagus daripada di sini. Langit akan lebih bisa mengeksplor pengetahuan langit di sekolah yang baru. Langit mau kan? Mau dong, Om. Yeay, satu sekolah sama Tiara. Asik, teriak Langit antusias. Disambut tawa kami semua. Selesai membahas pengumuman pernikahan kami, aku meminta Rima untuk mengajak anak-anak untuk menggosok gigi di kamar mandi dan menemani mereka tidur di kamarku.
sedangkan aku membereskan meja makan dan mencuci piring bekas kami makan malam. Saya bantu ya, Gi, seru Mas Riza. Kupikir dia sudah masuk ke dalam kamarnya. Ternyata sejak tadi dia berdiri dekat kulkas sambil memperhatikanku. Saya bisa sendiri, Mas. Terima kasih, sahutku menolaknya. Saya tahu kamu bisa melakukannya sendiri. Tapi, saya mau bantuin calon istri saya, biar enggak kecapean. Halah, bisa aja, jangan modus kamu. Mas, modus apa sih? Gi, saya serius ingin bantuin kamu. Nanti setelah kita menikah, kita bagi tugas mengurus rumah tangga. Ya, aku enggak mau kamu mengurus semuanya sendiri. Iya, Mas, boleh. Kalau nambah anak lagi juga boleh, kan? Ucapannya sukses membuatku terkejut, hingga menjatuhkan gelas yang sedang kucuci. Mas Riza, jangan gitu dong, enggak enak kalau didengar yang lain. Apalagi anak-anak, protesku kesal. Kenapa sejak tadi pikirannya mesum terus? Sih, kan saya cuma nanya. Gi, syukur-syukur kamu mau. Kan jadi Bumi bisa ngerasain dipanggil kakak nanti sama adiknya. Sahutnya yang membuatku bertambah kesal. Tapi enggak sekarang juga membahasnya. Mas, nanti aja kalau sudah resmi menikah. Oh gitu. Jadi, kalau sudah menikah boleh dong. Kita bikin bahas buat tambah anak, terserah. Mau nambah anak berapa nanti kita? Gi, ya ampun, terserah. Kan sekarang kita sudah ada 3 anak. Gimana kalau nambah 3 lagi biar pas jadi 6? Kita buat sepasang-sepasang. Kamu setuju, kan? Terserah, tapi kata orang banyak anak banyak rejeki. Gi, gimana kalau nambah 7? Jadi nanti anak kita jadi pas 10. Cukup tuh. Mau kan? Gi, boleh aja, asal kamu yang hamil dan melahirkan. Mas, sahutku ketus. Dia pikir aku kucing apa? Seenaknya disuruh hamil dan melahirkan terus. Loh, kan tugas laki-laki hanya menanam. Gi, tapi nanti pas kamu hamil dan melahirkan aku janji akan dampingin kamu terus. Ya, embuh. Lah, mau enaknya aja kamu. Mas, kamu juga enak. Gi, enak apanya? Tiba-tiba Mas Riza mendekat kepadaku, menjulurkan kepalanya mendekati wajahku. Aku sudah khawatir dia akan melakukan hal yang dilarang agama. Namun yang dia lakukan justru membuatku terbelalak, karena ucapan yang dia bisikan ke telingaku. Enak pas bikinnya, bisiknya pelan. Kemudian pergi meninggalkanku sambil tertawa keras. Dasar otak mesum.